Usia-usia muda biasanya suka bingung when dia mencari yang namanya pekerjaan karena zaman sekarang ini sangat sulit mencari yang namanya pekerjaan. Seperti halnya ketika gue waktu beberapa tahun ke belakang itu guys, gue pun juga sama sih sempat mencari pekerjaan ke tempat yang A, B, C, D, E, F, G gitu kan sebelum akhirnya gue menjadi YouTuber kayak gini. Meskipun menjadi YouTuber juga sebagai sebuah pekerjaan atau aktivitas yang gue lakuin, tapi zaman-zaman dulu pun juga gue sama sih, masih mencari dan berharap mendapatkan pekerjaan dari tempat-tempat lainnya kayak misalnya PT dan juga tempat-tempat pekerjaan yang lainnya. Seperti di video kali ini guys, gue punya pengalaman melamar pekerjaan ke sebuah pabrik ataupun PT, tapi bukannya pekerjaan yang gue dapetin, malah yang gue dapetin adalah security-nya. Hai guys, welcome to my channel Kim Tan EHD. Senang sekali gue Kim Tan bisa kembali menyapa kalian semua, tentunya hanya di Kim Tan EHD yang pastinya bakal nge-share pengalaman gue selama mengurangi dunia pelangi maupun dunia yang lainnya guys. Seperti di intro awal ya, kali ini gue akan menceritakan pengalaman gue ketika dulu gue sempat berjuang mencari yang namanya pekerjaan ke sebuah PT alias pabrik atau manufaktur. Jujur ya, zaman dulu pun juga gue ngalamin sih, sama kayak kalian jiwa-jiwa muda yang katakanlah mencari pekerjaan ke tempat A, B, C, D, E di PHP segala macam, gue pun ngalamin. Tapi yang gue alami ini adalah pengalaman yang sangat unik. Bukannya pekerjaan yang gue dapetin, tapi malah sosok security-nya yang gue dapetin. Wow, kayak apa tuh? Penasaran? Ya udah, nggak usah berlama-lama, siapkan posisi yang nyaman, tisu kalau perlu, dan yuk, mari kita mulai. Waktu itu gue pun juga pernah ngalamin masa-masa dimana gue tuh mencari info yang namanya lowongan pekerjaan, entah lewat Disnaker, lewat grup-grup di Facebook, BKK, SMK gitu, plus juga dari orang ke orang. Jujur sih, zaman-zaman itu gue lagi zaman-zamannya galau banget sih sebelum akhirnya gue menjadi YouTuber gitu ya. Karena ya gue pengen dapat pekerjaan juga gitu loh guys. Sama halnya mungkin buat kalian yang zaman sekarang ataupun saat ini lagi mencari pekerjaan, pasti ngalamin hal yang namanya di PHP, udah melamar ke tempat A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, tapi belum ada juga panggilan. Itu pun juga pernah gue alamin. Nah, waktu itu gue mendapatkan sebuah jalan melalui grup BKK di Facebook guys. Jadi gue ujuk-ujuk mendapatkan cara gitu, mendapatkan info dari grup BKK SMK di Facebook itu. Nah, waktu itu kebetulan juga di grup itu lagi ngeposting sebuah lowongan pekerjaan di pabrik yang bener-bener baru banget dibangun di tempat tinggal gue guys, di dekat tempat tinggal gue guys. Makanya di sini gue seneng banget dong, kayak oh my god, ini kesempatan emas nih, gak boleh sampai gue lewatin gitu loh. Akhirnya gue mencari info. Dan benar saja, untungnya gue belum telat banget karena lusanya itu memang udah harus kumpul di BKK itu buat yang mau melamar. Because akan diadakan dulu semacam tes kayak psikotes, terus juga pendataan dan lain-lain. Bener-bener di sini gue beruntung banget guys, berarti gue belum terlambat gitu ya. Dan gue pun juga ngarepin banget supaya gue bisa keterima di pabrik itu, because itu kan pabrik pertama banget, belum ada seniornya. Dan kalau misalnya gue keterima, berarti gue bakal menjadi orang pertama yang kerja di sana. Enak dong, jadi nggak ada senior, nggak ada senioritas gitu loh. Kalau misalnya di mana-mana kita bekerja sebagai orang pertama gitu. Singkat cerita nih, lusanya jam 2 siang, karena memang jadwalnya jam 2 siang, gue pun berangkat ke sekolah tersebut, ke BKK-nya diantar sama pacar gue. Jujur sih gue agak sedikit deg-degan ya, karena gue tahu banget kalau pabrik ini bakal menjadi pabrik yang notabene yang pekerjanya bakal cowok-cowok gitu. Udah pasti otomatis yang melamar pun pasti kebanyakan cowok-cowok. Nah, jarak dari kosan gue ke sekolah ini deket banget, cuman mungkin sekiloan gitu lah, nggak jauh. Tibalah gue di sana dan benar saja tuh, udah banyak banget yang mau pada melamar guys, memakai pakaian hitam putih layaknya orang mau interview seperti itu. Begitupun gue dengan sangat rapihnya, sangat necisnya. Di antara yang lainnya sih gue bisa make sure kalau gue ini yang paling kinclong.
paling mencolok gitu ya. Secara gue kan putih, rapi, wangi, dan juga menawan plus imut gitu kan. Kalau mereka sih kebanyakan cowok-cowok strike yang cuek sama penampilan gitu sih. Jujur kalau boleh dibandingin mungkin di sini gue sebagai bintangnya gitu. Dan benar saja sih guys, di antara semua yang datang ini gue nggak menangkap sinyal-sinyal adanya cowok pelangi. Jadi kayaknya ini semuanya cowok-cowok strike gitu kan. Secara emang kalau misalnya nanti kalaupun diterima kerja, bakal kerja yang mengandalkan kekuatan. Mana ada cowok pelangi yang mau kerja seperti itu kecuali gue gitu kan. Jujur sih mata pelangi gue sama pacar gue ini selalu mencari di samping di sela-sela gue mau tes psikotes waktu siang hari itu, karena memang kebanyakan cowok-cowok muda, cowok-cowok strike plus itu yang kadang-kadang kita cari gitu. Di zaman itu sih jujur belum ada aplikasi MyChat ya. Jadi yang namanya walk-in itu memang sangat harus dilakuin untuk mendapatkan sosok cowok strike gitu guys. Nah akhirnya 2:30 pun berkumpul dan gue pun masuk ke sebuah ruangan, dikumpulkan dalam sebuah ruangan, dibagi 4 kelas gitu, dan semuanya cowok-cowok termasuk gue sendiri mungkin yang beda sendiri alias cowok pelangi. Tapi sih jangan panggil gue Kim Tan, kalau gue cuma diem-diem saja ya. Gue suka mencairkan suasana sih. Cairkan suasana dengan cara ya gue berkenalan segala macam. Soalnya beberapa di antara mereka banyak juga sih yang good looking ya. Secara kan yang namanya cowok strike ini tanpa batas ya. Banyak banget tipe-tipe yang kadang-kadang pengen gue dapetin gitu. Termasuk waktu itu beberapa kenalan yang gue temuin di sana. Terus tes pun berlangsung dengan sangat lancar, gue pun udah menyelesaikan tes, dan di ujung tes tiba-tiba sang pengujinya itu mungkin pihak HRD-nya bilang dia kumpulin lamarannya. Nah, di sini gue yang memang teledor. Gue nggak bawa lamaran karena gue memang tidak tahu juga sih. Soalnya di info di Facebook itu emang nggak ditulisin kalau misalnya memang wajib membawa lamaran hari itu. Jadi gue belum bawa gitu kan. Terus gimana dong gitu. Nah gue langsung ke depan dong maju. Pak maaf saya belum bawa lamarannya. Kenapa nggak bawa kata dia. Ya saya nggak tahu gitu kan. Waduh kata dia kan. Ya udah gini aja deh, besok kamu ke pabrik aja, nanti kamu titipin ke security-nya. Gimana? Ya udah deh besok saya ke pabrik. Ya udah ditunggu ya, paling telat jam 3 sore kata dia. Oke deh iya gue bilang gitu kan. Karena gue panik guys. Jujur sih di antara semua yang datang itu cuman gue doang yang nggak bawa CV. Coba bayangin, gue tuh malu banget sih. Kok gue mau melamar kerja tapi kayak nggak niat gitu ya. Ya gue nggak tahu ya. Mereka kok pada tahu gitu kan, tiba-tiba udah pada persiapan kayak gitu. Sampai pada akhirnya gue nanya ke temen yang udah tadi gue kenalan gitu kan, kok lo tahu sih dari mana disuruh bawa lamaran kayak gitu. Lah kan yang namanya kalau kita ngelamar kerja kayak gitu kata dia, meskipun gak ada info ya pasti kita bawa persiapan kata dia gitu kan. Oh alah ya juga ya, kenapa gue kayak sedikit O to the ON gitu kan, kenapa gue nggak kepikiran ke arah sana gitu. Ya udahlah, intinya gue besok harus ke pabrik itu ngasihin lamaran ke security-nya. Tes pun kelar, gue pun mengambil pacar gue, menceritakan apa yang terjadi, dan oke deh, nggak apa-apa, yang penting besok masih ada kesempatan buat gue menyerahkan CV-nya guys. Terus pas nyampe kosan gue siapin segala macam keperluan yang dibutuhin, dan keesokan harinya gue berangkat menuju ke pabrik itu jam 10-an, diantar sama pacar gue juga. Karena memang waktu itu gue jujur sih agak sedikit nervous ya, because itu pabrik memang belum sepenuhnya jadi sih, masih beberapa persen lagi, tapi untuk pos security-nya udah jadi gitu kan. Makanya kalau misalnya gue kesana agak sedikit malu gitu kan untuk menghampiri orang-orang yang ada di pos security itu. Kita berangkat ke sana, dan juga jaraknya nggak terlalu jauh juga, mungkin dari tempat gue agak 2 kiloan gitu. Pas nyampe pos itu jujur sih gue agak sedikit nervous karena ada 5 orang security kalau nggak salah. Dan 5-5-nya ini memang tipikal security gitu loh, tinggi-tinggi, terus hitam-hitam tapi manis-manis juga sih, jujur berseragam pula gitu. Dan yang menghampiri gue ini, dari 5 orang ini yang terlihat dari auranya itu kayak yang baik dan ramah. Soalnya keempat-empatnya kayak jutek banget sih. Tiba-tiba pas gue nyampe pos security itu gue bilang kan, Pak selamat pagi. Oh iya pagi, dia menghampiri gue kan, dan gue melihat dari namanya Dadang.
Peradang gitu kan, peradang. Pak, maaf Pak, saya mau ngasihin CV lamaran yang kemarin saya pelamar di BKK SMK sebelah gitu kan. Soalnya saya belum ngasihin kemarin, jadi disuruh sekarang nih, disuruh titipin ke pos security, kata pihak HRD-nya. Oh ya boleh kata dia kan. Langsung tuh gue serahkan ke dia gitu kan. Satu buah amplop warna coklat berisi surat lamaran kerja plus CV dan lain sebagainya, plus juga bio data singkat gue di amplop belakang gue, which is kayak nama, alamat, plus nomor handphone gitu kan. Itu pertama kali gue menatap mata Padadang ini, gue jujur kayak interest ya, karena dia kok beda ya gitu menatap gue. Apa mungkin karena gue nya yang baik aja kali ya, menatap dia tuh kayak beda aja gitu loh guys. Kenapa kok dia kayak ramah banget sama gue, sementara teman-teman yang lain tuh kayak cuek, jutek, kayak I don't care gitu loh. Ya udah Pak, makasih ya. Ya udah sama-sama kata dia, nanti pokoknya diinfoin lagi aja mungkin dari pihak HRD-nya. Iya Pak, semangat ya, semoga keterima. Lah, kok dia nyemangatin gue sih? Gue langsung pulang dengan kayak perasaan penasaran, dan gue pun ceritakan ke pacar gue apa yang terjadi barusan di pos security itu. Gue bilang ke dia, anyway kok ada security-nya yang ramah gitu ya, maksudnya kayak gimana? Iya, jadi ketika pas ngasihin lamaran tadi tuh ada namanya Padada yang ngampirin aku, gue bilang gitu kan ke pacar gue, dia ramah banget gitu, terus eye contact-nya lama juga sama aku, gue bilang gitu ya. Terus dia tiba-tiba setelah menyerahkan lamaran ke dia dan kita saling eye contact beberapa lama, sebelum pulang dia malah bilang, semangat ya, semoga keterima dan berhasil. Itu wajar nggak sih ada security yang kayak gitu? Ya wajar lah kata dia kan. Apa yang namanya security juga ada yang baik kali, nggak semuanya jutek. Iya juga sih gitu kan. Ya udah, terus lah kayak gitu kita pun pulang. Karena emang ya semakin siang semakin panas ya. Kalau daerah saya alias daerah gue tinggal di sana tuh emang semakin siang hawanya semakin tidak bersahabat. Makanya gue buru-buru balik ke kosan aja gitu kan. Plus juga lapar, pengen makan siang. Pas tiba di kosan ya seperti biasa juga kita makan siang, kita melakukan aktivitas seperti biasa gitu kan. Tiba-tiba nih jam 4 lewat lah kalau nggak salah, ada nomor masuk yang nggak dikenal ke handphone gue. Itu tiba-tiba dia nge-SMS, dia langsung bilang, halo, ini Kim Tan ya? Gue kaget dong, ini siapa ya? Kok tiba-tiba ada orang nyasar langsung nge-SMS ke nomor gue bilang, halo ini Kim Tan gitu. Gue kepo dong, ini siapa sih gitu. Langsung gue balas dong, karena waktu itu gue ada pulsa ya. Iya ini Kim Tan, by the way ini siapa? Gue bilang gitu kan ke dia. Belum dibalas tuh, agak lamaan gitu. Pokoknya sekitar 10 menitan baru dia balas. Kenalin, aku Dadang yang tadi di pos security, dia bilang gitu. Hah? Ketika dia bilang kayak gitu langsung gue kaget. Loh, kok dia nge-SMS gue? Kenapa ya? Apa jangan-jangan ada info masalah lamaran atau gimana gitu kan? Gue belum mikir ke arah mana-mana guys. Jujur ya, belum. Gue belum kepikiran kalau dia ini adalah sosok yang katakanlah mungkin ngajakin gue pengen pan dan juga cowok pelangi. Belum kepikiran ke arah sana. Oh iya, ada apa-apa? Ada keperluan apa nih? Gue bilang gitu. Ada WhatsApp nggak? Ada kok di nomor ini aja, langsung aja, gue bilang gitu kan. Langsung tuh setelah lama kemudian dari SMS itu pindah ke WhatsApp gitu. Kenapa ini orang gak langsung ke WA aja gitu kan? Pas nyampe ke WhatsApp, settingan lah dia gitu. Terus dia langsung kayak kenalan gitu kan. Loh kok ini tujuannya kayak lain gitu ya? Langsung gue duduk poin dong. By the way ada apa ya Pak? Kok tiba-tiba Bapak nggak SMS dan ngubungin saya gitu kan? Apakah ada lamaran yang kurang? Apa gimana nih gitu kan? Enggak sih kata dia. Ini cuman pengen kenalan aja sih kata dia. Hah? Kenalan gitu, maksudnya gimana Pak? Iya tadi kan kamu ke pos security kan, dia bilang gitu. Iya gue bilang gitu kan. Iya jadi pas ketemu kamu ya aku pengen kenalan aja sama kamu, dia bilang gitu kan. Kalau misalnya kamu memang pengen kerja di sini ya insya Allah ntar saya bantu sih kata dia gitu kan. Loh bantu gimana nih maksudnya gitu? Ya bantu biar bisa masuk kata dia kan. Ya tahu gue namanya security ini nggak bisa masukin orang gitu kan, apalagi orang baru, apalagi ini pabrik baru gitu kan. Emang dia punya wewenang apa gitu kan? Kayak nggak masuk akal gitu ya. Emang kayak gimana cara masukinnya gitu kan? Ya adalah kata dia kan, aku punya kenalan sama orang dalamnya, dia bilang gitu. Oh ya boleh dong Pak gitu, masukin aja, gue bilang gitu kan. Ya gampang katanya. By the way, bisa ketemu nggak sore hari ini di tempatnya aku?
ketemu gitu. Buat apa nih? Ya kita ngobrol lah sambil ngomongin masalah pekerjaan nanti gitu. Boleh sih, di mana emangnya gitu kan. Ya dikirim lah tuh dia lokasinya guys, karena gue jujur sih belum menangkap sinyal-sinyal kalau dia ini emang ngajakin gue buat do something ya, karena gue masih positive thinking. Udah tuh kelar ya, pokoknya ntar dia pulang jam 5-an dan gue disuruh datang ke tempatnya dia pas dia pulang gitu. Bilang dong ke pacar gue, kok ini beda banget ya gelagat security ini, tiba-tiba dia ngechat gue, terus dia ngajakin ketemuan dengan dalih kalau dia ini memang mau masukin gue via jalur orang dalam gitu. Emang ada security yang bisa punya wewenang untuk masukin pekerja baru ke tempat kerja yang baru juga gitu? Ya barangkali ada sih kata dia, tapi kok kayaknya gue menangkap sinyal lain gitu kan, maksudnya kayaknya dia ada unsur modusnya deh. Ya udah cus kata dia gitu kan. Aduh, ketika pacar gue udah bilang cus kayak gitu ya gue langsung kayak traveling guys, karena jujur gue belum sadar juga sih apakah emang bener-bener dia emang mau nemuin gue untuk urusan pekerjaan, atau emang karena emang dia bener-bener pengen ngajakin gue diem-diem gitu kan. Intinya waktu itu gue penasaran dan gue pun juga mengiyakan ajakan dia. Sorenya nih jam 5-an gue pun berangkat seorang diri ke tempatnya dia. Waktu itu sengaja gue nggak diantar sama pacar gue biar gue lebih leluasa aja gitu kan. Pokoknya hati-hati ya kata dia. Oke beres gue bilang gitu kan. Berangkatlah gue guys. Ya gue santai gitu kan, kayak mau menemui teman aja gitu. Kayak yang mau kemana nggak jauh-jauh juga sih, soalnya kan emang deket juga jaraknya gitu. Gue jalan gitu kan, gue ngapain sih gue menghampiri dia kayak kurang kerjaan gitu kan. Tapi sih ya untungnya dia orangnya emang tipikal gue banget sih, tinggi ya pokoknya, dengan look security kayak gimana sih, tinggi, badannya hitam gitu kan, terus juga perawakannya juga cukup berisi gitu. Nah pas ketika udah nyampe di lokasi yang udah dia kirim di via WA gitu kan, langsung tuh gue langsung bilang ke dia, aku udah nyampe nih di depan kosannya, emang dia kosan gitu kan. Oh iya katanya, tunggu sebentar ya, aku lagi di jalan nih mau menuju pulang. Oh ya udah kalau kayak gitu. Itu kosannya tuh kosan yang petakan gitu, yang berjejer gitu, dan gue disuruh nunggu di sana guys, di kamar nomor 4. Jujur sih gue deg-degan juga sih. Tak lama kemudian terdengar suara motor datang, langsung gue noleh ke belakang. Oh iya dia Pak Dadang gitu kan. Datanglah dia. Halo kata dia. Udah lama? Belum kok, belum lama. Sorry ya katanya. Iya nggak apa-apa, santai aja Pak, gue bilang gitu. Langsung tuh yuk kata dia kan. Dia langsung ngajakin gue masuk. Terus setelah kayak gitu pintu kosan pun dibuka, dan pas nyampe dalam kosan pun ya layaknya seorang cowok ya kayak gimana sih, kayak seadanya, cuman kasur, lantai doang, ada lemari, ada kipas gitu kan, terus ada subwoofer, plus juga ada galon gitu kan. Pokoknya ya minimalis lah, tapi memang kamar mandi di dalam sih jadi lebih leluasa gitu kan. Terus juga bergelantungan baju-baju yang kayaknya belum dicuci gitu. Dan juga gue ngelihat ada beberapa yang modelan segitiga yang kayaknya sih belum dicuci juga gitu kan. Aduh oh my god, ini ke orang kayak tidak resik banget ya gitu hidupnya. Sorry ya berantakan kata dia gitu. Ya santai aja Pak, nggak apa-apa kok, santai aja gitu. Langsung tuh duduk gue kan, duduk, dia pun ke belakang kayak ke kamar mandi gitu kan. Terus dia langsung nyampirin gue gitu kan. Jujur sih waktu itu di otak gue udah nggak mikir lagi pekerjaan ya, karena yang ada di otak gue ya gue bakalan happen sama dia, karena itu momen yang memang gue idam-idamkan. Maksudnya gue idam-idamkan ini adalah gue menjumpai sosok cowok strike security, apalagi tipikal yang gue inginkan gitu. Anyway, udah ngelamar kemana aja sebelumnya nih, dia langsung ngebuka pembicaraan kayak gitu kan. Baru ke pabrik ini aja kok, gue bilang gitu. Karena juga ini kebetulan doang sih dapat info dari Facebook, jadi langsung gercep gitu loh Pak gitu. Oh gitu ya kata dia. Ya siapa tahu sih ada rezekinya, gue bilang gitu. Gampang gitu mah kata dia kan. Gampang gimana nih Pak gitu kan, serius nih gitu, jangan sampai nanti aku udah berharap lebih ntar malah tetap aja nggak keterima gitu kan. Santai katanya, orang ganteng kayak kamu mah pasti keterima kok. Lah apa urusannya Pak orang ganteng sama kerja di pabrik, gue bilang gitu. Ya adalah ada urusannya, maksudnya buktinya aku ngajakin kamu ke sini kata dia. Emang mau ngapain ke sini? Ya aku pengen langsung tuh dari sana. Dia natap gue dengan sangat
tajam banget gitu kan. Langsung gue kayak salting, dia menghampiri gue, dan setelah kayak gitu langsung tuh dia gini sama gue. Dari sana gue udah tahu nih, oh fix berarti emang dia ngajakin gue ke tempatnya dia itu buat hepan, dan dia adalah mungkin aja cowok pelangi juga. Terus dia senyum, jujur sih pas tadi pagi waktu kamu diantar sama teman kamu ya katanya, itu aku udah kayak tertarik sama kamu gitu katanya. Kamu tuh kayaknya manis, terus juga putih, pokoknya kayak Japanese gitu. Seneng dia liatnya gitu. Terus maksud bapak apa nih tadi barusan kayak gitu? Masa kamu gak suka sih, kata dia kan. Ya jujur sih suka gitu kan. Masa sih gak suka, masa sih gak suka gitu kan. Mendekat lagi begini lagi. Jadi itu tuh kayak gimana ya, tipikal orang yang seneng banget untuk beraksi lebih dulu gitu kan. Dan di sini gue sangat seneng banget kalau menjumpai tipikal cowok yang aktif kayak gitu. Lalu kita pun yang kedua kalinya begini tuh agak lamaan, karena memang kita udah nggak ada lagi jarak, yang ada kita malah sama-sama enjoy gitu kan. Apalagi dia belum membuka seragamnya, jadi gue seolah kayak bener-bener ngelakuin ini sama sosok yang berseragam banget gitu kan. Terus lama banget kan setelah kayak gitu, Pak tutup aja pintunya, nggak enak loh gitu. Ya udah kata dia kan, ditutup pintu, terus lah kayak gitu dikunci, langsung tuh beginian lagi, sampai pada akhirnya gue pun kayak terbaring gitu, lanjut sambil kita pun terbawa suasana dan akhirnya ngelakuin pemanasan guys. Cukup lama ya, karena dia sangat aktif banget dan gue di sini yang pasif, sampai gue yang diam saja beberapa menit, sampai pada akhirnya setelah beberapa saat kita ngelakuin pemanasan seperti ini dan segala macam, tiba-tiba dia pun mulai open ininya. Terus gue pun juga sama, biar gue pun juga cepet gitu kan, biar sama-sama enak lah gitu ya. Akhirnya setelah hitungan detik, gue dalam keadaan full dan dia pun juga dalam keadaan full. Udah sangat enjoy dan gue pun merhatiin ke sampingnya, dan luar biasa banget sih. Sampingnya itu loh, bener-bener deh, wow, idaman banget. Emang udah orangnya tinggi, terus juga hitam manis. Sampingnya pun juga wow banget sih jujur, dan udah dalam keadaan bangkit pula gitu kan. Setelah kayak gitu, lanjut lagi kita ngelakuin pemanasan seperti biasa, dengan kondisi gue yang di bawah gitu, beginian lagi. Dia yang aktif, gue yang diam. Pokoknya gue dibuat sedemikian spesialnya sama dia guys. Ya gue seneng banget sih jujur sama Pak Dadang ini ya, karena dia memang sangat tipikal orang yang gue sukain sih, yang sangat aktif banget, memanjakan sosok yang mungkin dia ajak ketemuan, which is di sini adalah gue gitu kan. Setelah kelar beberapa saat gue ngelakuin itu, gue pun akhirnya mulai beraksi, ngasih dia sebuah hal yang mungkin dia sukain, yaitu gue pun mulai ngelakuin yang namanya karaoke. Jujur sih, karaoke waktu sore hari itu agak sedikit berbeda karena dia pas balik kerja banget, jadi ada aroma-aroma yang katakanlah menambah suasana makin dan makin lagi gitu. Gue senang banget sih jujur, sampai pada akhirnya gue pun terbawa suasana, sampingnya gue pun bangkit, kita pun sama-sama enjoy, gue pun lanjut karaoke terus. Sampai udah beberapa saat gue karaoke, dia langsung narik gue lagi, kita beginian lagi, kita pemanasan lagi. Dan setelah beberapa lamanya pemanasan itu, akhirnya kita pun tidak kuasa lagi untuk step berikutnya. Gue pun langsung ngambil posisi seperti biasa, yang posisi yang umum di bawah kayak gitu. Gue prepare, dia bawa perlengkapan, gue udah siap, dia pun juga sama. Lalu hitungan detik, akhirnya gue sama Pak Dadang security pabrik ini ngelakuinnya guys. Rasanya mantep banget sih jujur, karena gue mendapatkan perlakuan yang sangat-sangat manly dari dia. Dia ngelakuin gerakan maju mundur, pelan cepat. Terus gue pun juga bangkit sebangkit-bangkitnya, sampai ekspresi suara pun gak bisa gue hindari lagi, karena gue emang sangat enjoy banget sama dia guys. Sekali dia sambil dia ngelakuin ini ke gue gitu kan, terus juga ke area ininya gue, pokoknya semuanya dia lakuin. Setelah kayak gitu gue ditarik, lalu sekarang gue kondisinya duduk gitu kan, sambil bergerak, dia yang bergerak gitu kan. Terus setelah kayak gitu beberapa saat gue langsung kayak kaget mau ngapain juga, ini next step gitu kan. Tiba-tiba dia angkat gue dan akhirnya kita pun
ngelakuinnya sambil dia gendong gue guys. Oh my god, very romantic banget ya pada Dang ini gitu kan, ketika ngelakuin kayak gitu ya, karena kondisinya gue yang imut seperti ini sambil begini pula ya, gue sih nyaman banget ya. Emang dia sosok yang sangat tangguh dan juga laki banget. Tengah-tengah ketika dia lagi gendong gue kayak gitu kelepas, jadi gue berhenti, gue turun, terus lah kayak gitu gue langsung balik badan, dia lanjut lagi ngelakuin gerakan maju mundur lewat style yang ngebelakangin kayak gitu. Gue enjoy banget, gue suka banget. Terus selama kemudian karena hampir pegel, gue pun agak sedikit nunduk, kita pun ngelakuin gaya guguk. Setelah kayak gitu lanjut lagi, dan di ending style ini kembali seperti semula ke style yang umum seperti pada halnya ketika awal kita ngelakuin. Dia ngelakuin full speed, gue pun enjoy, dia pun juga sama. Gue seneng banget sampai pada akhirnya gue yang kalah duluan, gue pun tuntas duluan guys, karena gue udah tidak sabar lagi menahan apa yang pengen gue tuntasin guys. Gue tuntas duluan, terus dia makin semangat tuh, makin full speed lagi, full speednya, dan finally akhirnya dia pun juga tuntas guys, kelar sudah tuh. Setelah kayak gitu, setelah tuntas langsung dia lepas dan langsung rebahan, dan gue pun sedikit agak ya manja-manjaan dikit lah gitu ya. Setelah kelar langsung tuh gue clean up, dia pun clean up, kembali ke posisi semula dengan ya seperti biasa lagi sambil ngobrol lagi gitu kan. Langsung tuh gue penasaran dong, anyway pada Dang ini cowok pelangi ya, gue bilang gitu kan. Jujur sih kalau dibilang cowok pelangi mungkin iya kata dia, tapi udah punya istri juga sih. Oh gitu, emang di mana istrinya? Di kampung sih kalau istri mah, jadi papa di sini sendiri doang gitu kan. Ya sendirian lah, antara kan sama kamu kata dia. Jujur sih gue ketika dia bilang kayak gitu kayak gimana ya, kayak so sweet gitu loh. Gimana tadi, suka nggak kata dia? Suka banget loh pak gitu kan, makanya nanti mah harus sering kesini ya, apalagi kalau misalnya udah kerja bareng kayak gitu kan. Iya sih gitu, tapi gimana nih kira-kira keterima nggak? Beres, ntar bapak usahain deh. Loh kok usahain, jadi belum fix ini tuh? Ya jujur sih belum. Terus tadi ngapain nyuruh aku kesini? Ya pengen nyenengin kamu kata dia. Aduh sial gitu kan, dasar ya, emang modus banget si security ini. Pokoknya sore hari itu berakhir dengan sangat happy, diakhiri dengan bercandaan-bercandaan seperti itu. Dan intinya pokoknya gue ya walaupun belum pasti bakal keterima, pokoknya sore hari itu gue seneng banget bisa mendapatkan sosok security public yang gue inginkan. Oke guys, semoga kalian terhibur dengan pengalaman gue kali ini ya. Jangan lupa like, comment, subscribe, plus nyalakan tombol loncengnya. Kalau gitu kita pamit dulu. Thank you for watching and see you next time.